لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وفهمنا من علوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والطاغين وعلى آله وصحبه الذين كانوا يتمسكوا شريعته صالحين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah, pagi ini kita membahas ada satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menyampaikan, "Ya Rasulullah, amalan apa yang kalau saya kerjakan ini Allah menyukainya atau memasukkan kami ke dalam surga, mencintai kami, memasukkan kami ke dalam surga?" Bahasanya begini: "Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Kemudian Rasul menjawab, "Sa'alta an 'azim innahu liyasir 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ta'budallaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait." Thumma qala, "Ala adulluka 'ala abwabil khair as-shaum." Ini sebenarnya lebih kepada babnya, lebih spesifik membahas amalan berkaitan dengan syirik, salat, dan juga puasa dan lain sebagainya. Yang kita bahas sekarang salah satu amalannya adalah berkaitan dengan sholat jamaah hukumullah. Suatu ketika disampaikan oleh musannif, wa Allahu ta'ala ila ba'di siddiqin, "Inna li 'ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum wa yashtaquni ilayya wa ashtaqu ilaihim wa yadhkuruni wa adhkuruhum. Qala ya Rabb, ma alamatuhum? Qala yura'una adh-dhulam bin nahar kama yura'ir ra'i ghanamahu wa yahnuna ila ghurubi syamsi kama tahunu at-tayr ila awkariha. Fa idza jannahumul layl ya'ni sataruhum wa ikhtalata adh-dhulam wa farashat al-firash wa khala kullu habibin bihabibihi nasabu ila aqdamihim wa iftarashu ila wujuhihim wa najuni bi kalami wa tamlaku ilayya bi in'ami alaihim. Faminhum sarihun wa bakun wa muta'awwahun wa syakun wa minhum qa'imun wa qa'idun wa raki'un wa sajidun." Jamaah Allah, Allah pernah mewahyukan, dikhususkan kepada sebagian para siddiqin, orang-orang yang di dalam beribadahnya ini penuh dengan kejujuran, ketakwaan. Apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan, "Inna li 'ibadan." Aku memiliki hamba-hamba
yuhibbuni wa uhibbuhum. Mereka mencintaiku dan aku mencintai mereka. Wa yashtaquna ilayya wa ashtaqu ilaihim. Mereka merindukanku dan aku pun merindukan mereka. Bayangkan jamaah hukumullah, ini yang bahasanya yang membuat statement ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau menyampaikan dengan bangganya, saya memiliki hamba-hamba di bumi yang mereka ini mencintaiku dan aku pun mencintai mereka. Mereka merindukanku dan aku pun merindukan mereka. Wa yadhkuruni wa azkuruhum. Dan mereka zikir kepadaku dan aku pun zikir kepada mereka. Artinya mereka selalu mengingatku dan aku pun selalu mengingat mereka. Ini bahasa-bahasa kemudian Allah sampaikan ini sebagai bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita jamaah hukumullah. Orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala akan Allah balas cintanya. Orang yang sayang dengan Allah Subhanahu wa taala akan Allah balas sayangnya. Orang yang rindu dengan Allah Subhanahu wa taala akan Allah balas kerinduan itu. Dan orang-orang yang kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan membalas ketaatan itu jamaah hukumullah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa may yuti'illah war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka Allah akan membersamai mereka, akan Allah kumpulkan kita berserta orang-orang yang Allah memberikan nikmat dari hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Nah, ini jamaah hukumullah. Allah mengakui bahwa Allah ini memiliki hamba yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sayang, yang rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipertanyakan bahwa ya Rabb ma'alamatuhum qala yura'una adh-dhalam. Ciri-cirinya mereka itu seperti apa? Mereka orang yang beruntung. Beruntungnya mereka ini mencintaimu dan juga engkau mencintai mereka. Mereka merindukanmu dan engkau pun merindukan mereka. Dan mereka menyebut namamu, zikir kepadamu, dan engkau pun zikir atau menyebut nama mereka. Kita Pak, kita kalau nggak ada rasa perasaan dengan seseorang, jangankan untuk membalas rasa sayangnya, untuk bertegur sapa saja, kalau kita nggak sayang sama orang, nggak suka sama orang tersebut, males rasanya. Itu bahasa kita, bahasa manusiawi. Kita kalau, apalagi kalau sudah mati rasa sama orang, dikecewakan sama orang, sakit hati, jangankan untuk membalas perasaannya, untuk bertatap muka saja rasanya berat rasanya. Bahkan seringkali kita mengambil langkah yang berseberangan dengannya. Bahkan kita seringkali mau berpapasan saja malas dengannya. Tapi kalau ketika kita memiliki perasaan dengan seseorang, baik itu rasa sayang, rasa persahabatan, rasa kemanusiaan, itu kita memiliki ikatan batin. Kumpul tuh enak, ngobrol-ngobrol enak, ngelihat orangnya juga asik, diajak ngobrol nyambung, seneng, diajak ngopi bareng, majelis taklim bareng. Artinya ada ikatan batin yang kemudian dimiliki. Nah, ada kemudian hamba-hamba Allah yang memiliki ikatan batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan, apa ciri-ciri mereka yang memiliki ikatan batin dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mencintai mereka? Maka Allah sampaikan, yura'una adh-dhalam bin nahar. Mereka yang memanfaatkan waktu malam harinya itu untuk beribadah.
siangnya untuk mencari nafkah, malamnya untuk beribadah. Sekali lagi, orang yang memiliki ikatan batin dengan Allah Subhanahu wa taala, ikatan hati dengan Allah. Orang-orang yang siangnya mencari nafkah, malamnya untuk beribadah. Yura'una adh-dhalam bin nahar kama yura'i ar-ra'i ghanamahu. Jadi dia memanfaatkan waktu malam harinya betul-betul digunakan untuk beribadah. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Artinya malamnya bukan hanya untuk digunakan untuk rebahan saja, meskipun malam untuk istirahat, tapi bukan full untuk istirahat penuh sepanjang malamnya untuk tidur saja. Dan bahkan orang-orang soleh pada zaman dulu, orang-orang soleh itu bisa diciriin kalau dia malamnya itu beribadah. Itu ciri-ciri orang soleh. Orang-orang soleh zaman dulu itu malamnya digunakan untuk ibadah, malamnya digunakan untuk zikiran, untuk wiridan dan lain sebagainya. Dan siangnya digunakan untuk mencari nafkahnya. Ini sehingga mendapatkan, makanya khalifah-khalifah itu beliau sering menyampaikan statement begini dalam pelayanan kemasyarakatan itu, khidmat ke umat kita buka waktu full di siang hari, tapi waktu full malam kita lakukan atau kita gunakan untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka betul-betul memanfaatkan waktu malamnya itu untuk ibadah. Makanya orang-orang sukses yang kita lihat seperti sekarang ini, itu jarang ada yang malamnya itu hanya untuk tidur saja. Kalau bos-bos itu rata-rata tidurnya kan bahkan malam-malam, rata-rata ya. Kalau saya memperhatikan beberapa orang yang sukses sudah jadi bos itu jarang ada yang tidurnya cepat. Atau yang tidurnya cepat, tapi memang sengaja digunakan nanti di sepertiga malamnya dia bangun. Kembali dengan anak buahnya. Kalau anak buah masih karyawan, itu biasanya malah pengennya pulangnya cepat, tidurnya cepat, bangunnya lambat, biar besoknya bisa bangun pagi, berangkat lagi kerja lagi. Bahkan kalau bos saja kadang seringkali malam itu nggak bisa tidur. Nggak tahu kenapa itu. Kalau orang-orang yang kadang punya usaha yang banyak atau anak buah itu terkadang malam itu kayak masih kepikiran gitu. Itu bahkan sampai, apalagi wali-wali yang Allah SWT, ulama-ulama yang kemudian kita terkenal itu malamnya betul-betul dimanfaatkan untuk zikiran. Nanti Bapak boleh searching atau boleh cek orang-orang soleh itu malamnya itu digunakan betul untuk ibadah. Kalau saya dulu dari kecil itu sempat seringnya keliling kalau malam. Saya seringnya dulu kalau kecil itu tidurnya di rumahnya kiai di kampung. Jadi kiai itu membuka pintunya untuk siapapun yang bahkan bukan untuk ngaji saja, untuk ngaji bahkan mau nonton TV, kita difasilitasin sampai subuh itu dibiarin Pak. Bahkan nanti kiainya itu seringkali yang kami rasakan, kami ketiduran, TV-nya masih nyala, nanti kiainya itu yang matiin. Dan kita seringnya bangun kadang 1:30, 2:30, itu kiainya udah bangun, udah sholat tahajud, udah sholat, udah pikiran. Hebatnya itu di situ. Setiap kali kami bangun karena kedinginan itu kalau malam itu kita kadang seringnya 2:30, kita pamit pulang, atau paling telatnya 3:30, kita pamit pulang, kiainya udah rapi, udah dikira, udah muter tasbih Pak.
Itu kiai beneran. Ini memang model ya, punya ciri khas masing-masing. Dan itu diantara, tapi ciri khas solehnya itu, ciri khas orang solehnya adalah tatajafa junubuhum anil mawdaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang-orang yang betul pola tidurnya ini bukan hanya sekedar malam untuk seluruhnya rebahan tiduran saja, dihabiskan waktu untuk tidur aja enggak. Zikiran. Terlebih juga waktu malam adalah waktu yang istimewa. Kenapa malam waktu istimewa? Kalau boleh dibilang begini, Allah itu kan membuka 24 jam pelayanan. Allah itu membuka hotline 24 jam. Itu aduan-aduan dari siapapun Allah terima, Allah tampung semuanya. Nah kalau siang ini orang yang mengadukan kepada Allah ini banyak, luar biasa. Nah kalau malam ini jarang, sehingga aduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini langsung terkoneksi, langsung ditanggapi. Nah itu ciri-cirinya orang yang kemudian orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka, orang yang merindukan Allah dan Allah merindukan mereka, orang yang zikir kepada Allah dan Allah pun zikir kepada mereka. Salah satunya cirinya adalah orang yang menjaga waktu malamnya untuk beribadah, siangnya untuk mencari nafkah. Kama yura'ir ra'i ghanamu, sebagaimana orang yang menggembala kambingnya itu seperti itu, menjaga malamnya seperti menjaga kambing-kambing ternaknya. Di malam itu digunakan layaknya orang menjaga ternaknya di siang harinya. Kenapa? Itu bagian dari harta jarahannya, harta ghanimahnya itu di situ. Justru malam itu dimanfaatkan sebagai harta ghanimah akhirat. Siangnya harta ghanimah dunia, malamnya digunakan untuk harta ghanimah akhirat. Harta ghanimah itu rampasan perang itu kan boleh. Nah itu siangnya yang mencari nafkah untuk duniawi, malamnya dimanfaatkan ibadah untuk ukhrawi. Wa yahnuna ila ghurubi syamsi kama tahunul tayr ila ukariha. Dan dia memahami konteks rezekinya, dia nggak akan bingung, Pak. Kita nggak usah ngelihat, ini kan pertama sholatnya, malamnya untuk ibadah, siangnya nyari nafkah. Orang-orang yang begini nggak khawatir lagi dengan rezekinya, Pak. Tidak dipusingkan lagi dengan urusan rezekinya, urusan gajinya, dia nggak mikir lagi soal itu. Kerja dilakukan dengan maksimal, ibadah dilakukan dengan maksimal, gaji itu urusan bosnya. Insentif nanti sesuai dengan lemburannya, dengan kebijakan bagaimanapun nantinya. Dia sudah menyerahkan sepenuhnya. Wa yahnuna ila ghurubi syamsi kama tahunu tayr ila ukariha. Fa idza jannahul lail ya'ni sakarahu wa khalaqal dhalam wa farashat firash. Nah, dia sudah memahami konteks rezeki. Jangankan manusia, burung saja itu burung, Pak. Dia tidak pernah, rata-rata umumnya ya, dia tidak pernah menyimpan makanannya ditumpuk-tumpuk di dalam sarangnya. Sepanjang kita tahu burung itu yang liar, setiap kali kita menemukan sarang, kita tidak pernah menemukan bahwa burung itu menyimpan, menumpuk-numpuk, menimbun makanannya di situ, enggak. Begitu waktu siang, pagi udah mulai bangun, menunjukkan eksistensinya bahwa dia masih ada, masih hidup, bersuara, dia berkicau. Pagi rame, berjemur lah kalau bahasa kita mungkin. Berjemur, ngobrol-ngobrol, saut-sautan. Baru setelah itu dia kemudian nyari nafkah, nyari makanan. Apa yang dia dapati yang halal itu semuanya diambil oleh dia, dan sampai sepanjang siangnya, terus sampai sepanjang siang, sampai sore dia pulang, dan yang dia dapatkan hari itu dia cukup untuk makanannya.
Hari itu dia cukup makanannya dia, makanan anak-anaknya itu cukup. Malam tidak lagi dia nimbun untuk bagaimana besok. Gimana besok ya gimana besok. Nafkah besok, nafkah seterusnya gimana nanti. Luar biasa memang konteks rezeki burung dan hewan-hewan itu. Karena memang betul-betul dia meyakini bahwa besok masih ada hari besok yang bisa, masih ada rezeki yang bisa dia dapatkan. Loh, jangankan itu. Ini ada sebuah kisah loh. Keyakinan masalah rezeki itu, ini keyakinan binatang. Pernah suatu ketika ada seekor semut itu di zaman Nabi Sulaiman. Semut itu kan Nabi Sulaiman terkenal dengan nabi yang bisa interaksi dengan binatang. Ketika nangkap semut, ditanya, semut berapa rezekimu di dalam 1 bulan? Kurang lebihnya bahasa kurang lebih gitu ya. Saya biasanya dalam 1 bulan atau dalam satu pekan lah, karena 1 pekan misalkan. Dalam 1 pekan atau 1 bulan misalkan, dia bisa menghabiskan 1 biji. Yang biasa dia bawa itu habis dalam 1 bulan gitu ya. Nah, kemudian semut itu dikurung, disiapin 1 biji yang biasa dihabiskan dalam 1 bulan, kemudian dikurung, dikasih makanan di situ dalam stok 1 bulan itu. Tapi ternyata setelah 1 bulan dibuka, itu biji hanya habis setengahnya. Kenapa di setengahnya? Setelah ditanya, semut, kenapa dalam 1 bulan ini kau biasanya menghabiskan 1 biji, biji-bijian itu 1 biji, tapi ternyata setelah kita buka, engkau hanya menghabiskan setengahnya. Jawabannya, rizki saya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau kurung saya, dan engkau menjamin rezeki saya, itu beda dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menjamin saya rezeki dalam 1 bulan itu 1 biji, boleh jadi engkau ketika mengurung saya nanti lupa dalam 1 bulan nggak dibuka, nggak dilepasin, boleh jadi 2 bulan kan biji jadi utuh. Saya ngurangin porsi makan saya, karena sekarang rezeki saya kan engkau yang jamin dalam 1 bulan ini. Yang namanya manusia bisa jadi dia mati, bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia kehabisan. Maka saya tidak sepenuhnya mempercayakan jatah makan saya, jatah nafkah saya kepada engkau. Kalau mau kan jangan jamin dalam 1 bulan ya saya full dikasih oleh Allah 1 bulan full segitu. Tapi kalau dalam jaminan manusia saya nggak percaya. Nah ini Pak, konteks keyakinan binatang. Di dalam rezekinya dia akan mendapatkan rezeki itu yang sesuai takarannya luar biasa. Nah kalau kita keyakinan itu kemudian kita yakin bahwa soal rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita nyari nafkah, siangnya nyari nafkah, malamnya untuk ibadah, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti biar Allah yang ngatur Pak. Kita udah maksimal untuk urusan istri, kita udah mendidiknya, untuk anak kita sudah memberikan untuk pemahaman, memberikan ilmu, memberikan pelajaran adab yang terbaik. Udah malamnya kita doakan, siangnya kita ikhtiarkan, selebihnya kita pasrahkan. Nanti istrimu bagaimana, anak bagaimana, mau jadi anak soleh atau bagaimana, itu biarin nanti Allah SWT yang ngatur. Itu. Nah, jadi hamba-hamba yang kemudian yang seperti yang dimaksudkan di sini, kama tahunnu tariq ila aukariha. Tadi konteks rezeki yang burung itu, pagi dia jalan berangkat, sore dia kembali ke sarangnya dalam kondisi kenyang, udah malamnya selesai urusan. Nggak lagi mikirin makan, besok mau terbang kemana, besok mau ngambil makanan apa. Tapi ini konteks rezeki burung ya, binatang ya. Kalau manusia kan tentu lain. Kalau manusia kan pengen punya tabungan, punya usaha lebih, punya pemasukan lebih,
punya ini, punya itu dan lain sebagainya, untuk membantu sesama, untuk infak. Nah ini ayatnya lanjutannya adalah setelah yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena manusia di antara satu kelebihannya dari binatang yang sama-sama nyari nafkah, kalau manusia wa mimma razaqnahum yunfikun, dia berbagi dengan apa yang dia miliki. Dia berbagi, itu salah satu kelebihannya. Siangnya nyari, malamnya didoakan. Siangnya nyari untuk duniawi, malamnya untuk akhirat. Sisa dari lebihan pendapatannya ini diinfakkan. Nah ini kelebihan manusia dibagi makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Nah lanjutannya faida jannahul lail ya'ni sakaruhum akhtalatul dhulam wa farasat faras wa halakul habibin yuhibbuhu bihabibihi nasabu ila damihim. Nah, ketika waktu malam sudah mulai masuk waktu malam, di saat orang-orang terkasih berkumpul dengan keluarganya, dengan kekasih-kekasihnya, justru orang-orang hamba-hamba Allah ini nasabu ila aqdamihim waftarashu ila wujuhihim. Dia justru menggelar sajadahnya atau pasang mejanya, membuka Al-Qur'annya, menggelar sajadahnya. Wa najuni bikalami, dia menyiapkan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam itu. Itu yang membedakan orang-orang soleh, orang-orang terpilih, Pak, dengan orang-orang yang biasa aja. Itu adalah waktu malamnya untuk urusan ukhrawiyah. Nah ini waftarashu ila wujuhim wa najuni bikalami wa tamlaku ilayya bi'in'ami. Nah karena dia mampu mengetuk hati, mampu mengetuk pintu rizkinya Allah Subhanahu wa taala, mampu bahasa kita ya, mampu mengetuk hatinya Allah Subhanahu wa taala, menggugah perasaannya Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita gitu. Maka Allah balas wa tamlaku ilayya bi'in'ami, dan aku penuhi mereka dengan nikmat-nikmatku. Maka jangan heran kalau orang yang soleh, sekarang lagi ramai nih pembahasan masalah pesantren. Yang kemarin yang dibahas adalah salah satu pesantren di Jawa Timur yang santrinya memiliki adab yang tinggi. Kemudian yang dibahas adalah kehidupan kiai-kiainya yang katanya glamor dan lain sebagainya, kan rata-rata begitu. Apalagi kenapa yang dibahas, kenapa pesantren, kenapa yang nggak dibahas ustadz-ustadz di kota-kota yang hidupnya juga nggak kalah glamor dengan artis. Kalau kita rujuk, kita kembali ke yang tadi, Pak. Allah dengan janjinya wa tamlaku ilayya bi'in'ami, dan aku penuhi mereka dengan nikmat-nikmatku alaihim. Aku penuhi mereka dengan nikmat-nikmatku. Jangan khawatir, jangan heran kalau ada orang yang soleh, malamnya rajin ibadah, siangnya rajin nyari nafkah, kok rezekinya berlimpah. Itu jangan heran. Itu yang tadi mau bonusin tuh itu. Jadi kalau ada kiai yang nggak ngejar duniawi tapi kok kaya, nggak usah heran. Ada ustadz yang kaya, ya nggak usah heran. Karena kalau urusan rezeki, urusan materi, harusnya orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak berkeringat, mengeluarkan keringatnya untuk bekerja. Harusnya kan begitu. Secara hitung-hitungan matematisnya begitu. Tapi cara Allah kan beda. Belum tentu orang yang kerjanya paling kencang itu yang paling banyak materinya, belum tentu juga. Kalau zaman sekarang kan, apalagi zaman sekarang, zaman media sosial macam-macam, bahkan orang bisa kerja dari rumahnya, kaya raya dia bisa. Nggak kelihatan kerja kantor, nggak kelihatan keringetan, bikin konten-konten, jadi konten kreator, sekarang kaya. Bahkan terkadang penghasilan dari konten-kontennya saja melebihi penghasilannya dia dakwah keliling kemana-mana. Nah kiai yang sekarang disorot rame itu, kalau boleh cek Pak, apalagi pesantren-pesantren di
pesantren-pesantren yang kemudian itu mereka itu nggak komersil, Pak. Boleh cek pesantren-pesantren yang salah terutama dibanding dengan sekolah-sekolah yang membawa nama Islam seperti sekarang ya, apalah Islam apa segala macam tuh, jauh mahal di sini, Pak. Kita biaya pesantren itu lebih murah. Sekarang kalau contoh misalkan gini, di pesantren misalkan kalau kita suka nanya sama wali santri yang mesantren di satu tempat, ini yang di kota ya, yang di kota, berapa biaya yang dikeluarkan? 1 juta sampai 1,5 juta. Bapak silahkan masukkan anak yang sekolah elit di sini, itu biayanya SPP-nya hampir 1 juta. Belum buat biaya waktu dan apa antar jemputnya, belum konsumsi di rumahnya, belum jajannya. Di pondok 1 juta sampai 1,5 juta itu sudah semuanya, sudah ditanggung semuanya. Itu jauh lebih murah, ilmu yang didapatkan jauh lebih banyak. Kalau kiainya kok kaya, ustadznya kaya, bukan karena dari SPP bulanan dari murid-muridnya. Itu biasanya ada orang yang wasilah minta didoakan, itu ngasih. Bahkan maaf, saya cerita dulu di tahun 2000-an itu kiai saya itu masih punya mobil lama ya, itu dua-duanya kiai nggak pernah beli mobil itu. Ada jamaah, entah itu alumni, entah itu orang luar, itu minta doa, ada hajatnya terkabul, ada ngasih mobil. Itu tahun segitu, tahun 2000-an itu saya pernah menyaksikan sendiri. Saya kan memang, kalau maaf ya, santri agak badung juga dulu. Anak-anak yang lain itu sepondok itu yang kita bisa saksikan kalau adabnya begitu. Cuman saya satu-satunya yang maaf ngopi dan ngerokok bareng sama ustadznya sama kiainya. Yang lain nggak berani. Dulu cuman saya itu. Sampai anak-anak yang lain tuh heran. Kan suka ngobrol tuh. Mereka yang mereka miliki pembangunan pesantrennya dan juga untuk fasilitas yang dimiliki oleh kiai itu, kiai nggak pernah minta sama murid-muridnya, nggak pernah. Tahun 2000 SPP saya bayar kos sama bayar makan itu masih di angka 100 atau 150. Terakhir saya pergi itu di angka 200.000. Bayangkan Pak, 200.000, 150.000 itu udah ngejamin semuanya, biaya sekolahnya, pesantrennya, ngajinya, semuanya 200.000 tahun 2000. Itu kalau mungkin kita punya anak di tahun segitu udah nyekolahin Pak. Waduh, itu cuman buat sekolahnya doang sama antar jemputnya doang. Tapi makannya dari mana? Itu makan 3 kali Pak sehari, pagi, siang, sore. Saya pernah hitung-hitungan dengan Bu Nyai, maaf Pak, pernah hitung-hitungan. Dari SPP anak itu Pak, Bu Nyai nggak ngambil sepeser pun lebihannya dari anak-anak, pure lillahi ta'ala. Hanya untuk habis dari murid ke murid. Oh, beda dengan orang-orang yang sekolahnya dibuat bisnis. Beda dengan orang-orang yang punya yayasan dibuat bisnis lain. Nah ini. Nah, karena kesolehannya itulah apa? Kadang materi mereka dia itu walaupun kadang punya mobil mewah dan lain sebagainya, nggak gaya-gayaan gitu maksudnya. Nah, ciri-cirinya diantaranya itu mungkin berkah dari menghidupkan waktu malamnya,
berkah dari ngurus santri-santrinya, maka materi itu mengiringinya. Karena mau sampaikan wa tamlaku ilayya bi in'ami, dan aku penuhi mereka dengan nikmat-nikmatku. Kalau orang kerja keras kemudian kaya, itu bagian dari keberkahannya. Orang ngurus anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, itu bagian dari keberkahan. Ngurus ibadah, ngurus anak, ngurus istri, ngurus jamaah, ngurus tempat ibadah, bagian jadi bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah heran kalau kau pengurus masjidnya mendapatkan keberkahan karena ngurus masjid, dia mendapatkan keberkahan materi kah? Atau material yang lain, misalkan kok makin hari makin sehat, rezekinya lancar. Begitupun dengan orang-orang yang jamaahnya, karena dia rajin, mungkin keberkahannya di situ. Letak keberkahannya dia. Ataukah orang-orang infak yang rajin berinfak, kok ternyata keluarganya harmonis, anak-anaknya soleh, solehah. Itu bagian dari mungkin keberkahan yang Allah janjikan, wa tamlaku ilayya bi in'ami ilaihim, dan aku penuhi mereka dengan nikmat-nikmatku karena keberkahan ibadah mereka. Ya, mungkin kan kita punya banyak cara untuk mendapatkan keberkahan itu. Ada orang mencari keberkahan dengan merawat orang tua, nyari keberkahan dengan hikmat melayani jamaah, nyari keberkahan dengan ngurus umat, nyari keberkahan. Nah, ini kan yang sering kita Jumat berkah. Yang diharapkan kan keberkahan. Traktir orang, berharap orang itu mendoakannya dan lain sebagainya, dengan keberkahannya itu muncul banyak cara untuk mendapatkan keberkahan. Nah, diantaranya adalah orang yang tadi siangnya dimanfaatkan untuk bekerja, beribadah untuk duniawi, malamnya kita manfaatkan untuk ukhrawi. Maka nggak heran kalau kok orang-orang yang kemudian sukses dengan disiplin bidang ilmunya masing-masing, nggak usah heran. Mungkin itu bagian dari keberkahan usahanya, keberkahan ibadahnya, keberkahan sedekahnya, keberkahan sosialnya, keberkahan macam-macamnya. Gitu. Boleh jadi itu cara Allah mensejahterakannya, wasilah ibadahnya, boleh jadi. Bukan hanya itu saja Allah sampaikan. Dan orang-orang itu kemudian Allah sampaikan salasu khisalin al-ula an adzifa fi qulubihim min nuri. Bukan hanya tadi dijamin dengan rezekinya, tapi saya penuhi hati mereka dengan nur, dengan cahayaku. Ini kelebihannya. Setelah Allah jamin tadi, Allah penuhi dengan nikmat-nikmatnya, Allah jamin dengan 3 hal. Yang pertama, saya penuhi hatinya dengan cahayaku. Oh, nggak heran kalau orang yang rajin ibadah, rajin infak, sedekah, rajin ngurus anak, ngurus orang tua, ngurus keluarga, kok kemudian hatinya luas, orangnya kok sabar, penyabar, orangnya kok kemudian empati sosialnya bagus, orangnya kok pengertian, gampangan diajak sedekah dan lain sebagainya. Boleh jadi itu keberkahannya di situ. Allah penuhi dengan cahaya nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, laukana fis samawati wal ardu fi mawazinihim lastaqlalka alahum. Kalau seandainya, nih Allah sampaikan, kalau seandainya langit dan bumi ditimbang dengan amalan-amalan mereka itu, maka langit dan bumi akan tampak lebih ringan ketimbang amalan-amalan mereka. Itu apa? Ternyata memperberat mizan timbangan kita. Luar biasa, Pak. Jadi itu. Yang terakhir, closing ketiga, aqbilu biwajhil karim alaihim afdara man aqbalat alaihi biwajhi ayat al-mahdud ma uridu an u'ti. Nah, aku hadapkan wajahku, di bahasa Allah, aku senang ngeliatin wajahnya orang-orang itu, sehingga amalan mereka saya terima dan segala hajat mereka saya kabulkan, saya terima, saya kabulkan. Nah, ini jam hukum. Untuk closing statementnya, kita tidak usah berkecil hati. Amalan yang baik sekecil apapun kita lanjutkan. Amalan yang buruk sekecil dan sebesar apapun kita tinggalkan. Boleh jadi kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang kita anggap, yang kita remehkan, dosa-dosa kecil yang kita remehkan.
Boleh jadi sebaliknya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan rezeki, kelimpahan rezeki dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang terkadang kita juga remehkan, amalan baik yang kita remehkan atau yang kita jalankan tapi kita tidak pernah memperhitungkannya. Itu boleh jadi. Dan kita punya sumber keberkahan masing-masing. Ada orang yang berkah dari sholatnya, berkah dari puasa sunnahnya, berkah dari sedekahnya, berkah dari infaknya, berkah dari ngumpul dari majlisnya, berkah dari kumpul dengan orang-orang soleh di sekitarnya, berkah kumpul dengan orang-orang baik, berkah kumpul dengan orang-orang sukses. Jadi sekali lagi, yang baik sekecil apapun lanjutkan, yang buruk sekecil apapun tinggalkan. Boleh jadi itu yang membuat Allah sayang dengan kita atau Allah murka dengan kita. Dan yang terpenting adalah jazakumullah, kita semuanya itu jadikan wasilah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini saja jazakumullah, sudah waktu syuruk. Dan sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Dan kalau ada kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah kita beristighfar, waktu jamaah kita saling meminta maaf dan memaafkan. Untuk kesimpulan majlis kita menjalankan majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tutup salam, kalau mau nanya monggo silakan sama Budi.